Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari pertemuan minggu lalu, yaitu materi limit di X tak hingga, kemudian limit X tak hingga, yang terakhir adalah fungsi kontinu. Kita bahas satu persatu dulu. Perlu diketahui bahwa kita menggunakan buku referensi dari Parsel. Jadi definisi dan contoh soal yang kita bahas di sini berasal dari buku referensi tersebut. Kita mulai dari definisi limit di X yang mendekati tak hingga. Misal fungsi f didefinisikan pada selang tertutup C sampai tak hingga untuk beberapa bilangan C. Kita katakan bahwa limit X mendekati tak hingga f(x) sama dengan L jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 atau setiap epsilon positif, ya di sini artinya ada dari koresponden berarti dia berkorespondensi atau pasti akan terdapat, ya. Maksudnya ini pasti akan terdapat bilangan M sedemikian hingga X lebih besar dari M, ya. Maka nilai mutlak fx dikurangi L kurang dari epsilon. Kita artikan dulu ini maksudnya apa. Ini artinya gini. Jadi jika ada X yang lebih besar dari M, ya. Nah, ini adalah jarak atau selisih, ya. Jarak antara nilai fx sampai L atau selisih dari fx ke L, ya. Ini selisihnya kurang dari epsilon. Nah, yang ini definisi limit untuk X mendekati negatif tak hingga. Ini juga hampir sama. Kita lihat, misal fungsi f didefinisikan pada selang terbuka dari negatif tak hingga sampai selang tertutup C. Untuk beberapa bilangan C, kita katakan bahwa limit X mendekati negatif tak hingga fx sama dengan L jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 ada bilangan M sedemikian hingga jika X kurang dari M, maka nilai mutlak fx kurangi L kurang dari epsilon. Oke, di sini kita lihat ini aja, ya. Sini. Jadi ini X mendekati negatif tak hingga. Oke. Nah, berarti gini, nanti kalau X-nya kita kan cari, ya, nilai M-nya. X kurang dari M, ya kan? Nah, maka jarak antara nilai fx ini sama L dia kurang dari epsilon. Ya. Oke, untuk karena kita dari prodi teknik, jadi yang kita bahas bukan kita tidak perlu mengerjakan limit berdasarkan definisi ini. Kita cukup mengetahui saja definisi dari limit X di tak hingga maupun di negatif tak hingga. Jadi kita langsung saja ke cara pengerjaan yang singkatnya, ya. Oke. Jika kalian ingin mengetahui bagaimana cara mengerjakan limit di X tak hingga maupun di X negatif tak hingga, maka kalian bisa buka lagi bukunya, buku referensi kita yaitu Parsel. Kalau saya menggunakan yang edisi 9, ya. Oke, di sini. Ini contohnya buktikan bahwa limit X mendekati tak hingga X dibagi 1 plus X kuadrat sama dengan 0. Ya, ini berarti fx, ini L, ya. Kita tidak bahas pengerjaan ini menggunakan definisi. Biasanya ketika kalian
mengerjakan jenis soal seperti ini, dia yang di X-nya mendekati tak hingga maupun negatif tak hingga, maka cara pengerjaan yang paling mudah adalah membagi variabelnya ini dengan variabel dengan pangkat tertinggi. Jadi misal ini ya, ini ada X pangkat 1, ini X pangkat 2. Yang kita pilih ada yang pangkat tertinggi, berarti X pangkat 2. Jadi ini X pangkat 2. Oke, berarti ini kita bagi X pangkat 2, yang ini juga kita bagi X pangkat 2. Nah, X dibagi X pangkat 2 jadinya 1 per X. Kemudian 1 dibagi X kuadrat tetap, X kuadrat dibagi X kuadrat hasilnya 1. Oke. Nah, kemudian untuk limit X mendekati tak hingga 1 per X ya, atau 1 per tak hingga. Oke, kalau kita substitusikan di sini ini kan kita bisa ya menggunakan teorema limit, teorema limit. Nah, ini untuk limit X mendekati tak hingga 1 per X, ini nilainya tak hingga ya, kalau kita substitusikan maka nilai limitnya adalah 0. Seperti itu. Nah, berarti 0 dibagi 0 plus 1 sama dengan 0. Oke. Contoh berikutnya, misal kalau tadi kan kita diminta untuk membuktikan nilai limitnya. Kalau sekarang kita ingin mencari berapa nilai limitnya. Ini soalnya limit X mendekati negatif tak hingga 2X pangkat 3 dibagi 1 plus X pangkat 3. Limit X mendekati tak hingga, nah ini ya soalnya. Kemudian kita bagi dengan pangkat tertinggi. Nah, di sini langkah untuk pembagian dengan pangkat tertinggi tidak dituliskan. Jadi sebenarnya jika kalian mengerjakan lebih baik dituliskan di sini ya. Ini saya beri panah. Oke, jadi sebaiknya kita tuliskan limit X mendekati tak hingga, negatif tak hingga ya. Oke, ini sebaiknya kita pakai gini, 2 dibagi X pangkat 3 per 1 per X pangkat 1 ini ya, oke, 1 plus X pangkat 3 ini nanti dibagi sama X pangkat 3. Jadi kan ada langkah ini ya. Oke, bisa juga kalian pakai langkahnya di bisa juga bisa, atau ini aja cukup ya. Jadi kita bisa tahu bahwa cara untuk dari langkah ini ke sini yang kedua itu ada langkah yang sebelumnya ini. Oke, setelah itu ini ini harusnya 2X pangkat 3 di sini ya. Ini harusnya 2X pangkat 3. Oke, 2X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 hasilnya adalah 2. 1 dibagi X pangkat 3 hasilnya 1 per X pangkat 3. X pangkat 3 bagi X pangkat 3 hasilnya adalah 1. Nah, kemudian kita inputkan nilai tak hingganya ini. Jadi yang ini nanti jadinya adalah 0. Oke, yang lainnya tetap ya. Diingat teorema limit X mendekati C, K ya. K ini adalah konstan sama dengan K. Ingat lagi, dibuka lagi materinya mengenai teorema limit. Yang berikutnya, ini limit tak hingga. Apa bedanya dari yang tadi? Kalau tadi kan limit di X mendekati tak hingga, jadi X-nya yang mendekati tak hingga. Kalau ini nilai limitnya yang hasilnya adalah tak hingga. Ini dimaksud limit tak hingga, berarti kita katakan bahwa limit X mendekati C dari kanan ya, fx sama dengan tak hingga jika untuk setiap bilangan positif M ada ya, atau
terdapat, ya pasti terdapat delta lebih besar dari 0. Jadi delta ini sama M ini dia berpasangan gitu ya. Sedemikian hingga jika X kurang dari X dikurangi C ini antara 0 sampai delta, maka nilai dari fx ini lebih besar dari M. Oke, contoh yang pertama supaya lebih jelas untuk memahami definisi ini, limit X mendekati 2 dari kiri, ya ini negatif, dari kiri berarti 1 per X kurangi 2. Nah ini untuk mencari hasilnya kenapa bisa negatif. Nah hingga yang ini juga, ini X mendekati 2 positif ya, berarti X mendekati 2 dari kanan, dia hasilnya hingga. Oke, bagaimana caranya? Nah, untuk contoh yang pertama kita perhatikan gambar grafik ini. Oke, ini kan fx-nya adalah 1 per X kurangi 2. Nah, dilihat kalau ini dia kan X mendekati 2 dari kiri, berarti dari sebelah sini ya. Oke, dari sini kita mendekati 2 dari kiri. Nah, ini ternyata dia ke bawah ya kan, disembunyinya dia semakin ke bawah, berarti ini nilainya negatif tak hingga. Nih tanda ini karena gambar grafik ini. Nah sedangkan yang satunya ini dia didekati dari kanan ya. Oke, ini sini berarti kan dia naik ke atas ini, nanti akhirnya Y-nya akan bernilai positif. Nah positifnya semakin ke sana, ini makanya dia hasilnya tak hingga. Nah bagaimana jika kita tidak bisa menggambar grafiknya? Ini ada cara lainnya lagi. Misalkan ini, carilah limit X mendekati 2 dari kanan ya, plus ini X ditambah 1 dibagi X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6. Oke, kita faktorkan dulu penyebutnya, kita faktorkan dulu jadinya ini ya kan. Oke, sekarang kita inputkan nilai dari 2 ini tadi, kita inputkan ke sini. Oke, ini 2 plus 1 hasilnya 3 ya kan, berarti hasilnya harusnya positif. Oke, kemudian ini 2 kurangi 3 hasilnya negatif 3. Ini 2 kurangi 2 hasilnya positif, hasilnya 0. Oke, berarti yang ini hasilnya positif, ini hasilnya negatif, harusnya kan kalau dibagi hasilnya juga negatif, tapi karena dikalikan 0 hasilnya tak hingga. Nah di sini hasilnya adalah negatif tak hingga, jadi seperti itu. Nah ini kalau ini cara pengerjaannya langsung saja seperti ini. Hanya saja kalau memang diminta untuk menjelaskan bagaimana hasilnya seperti ini, negatif tak hingga, maka bisa kalian tuliskan bagaimana langkah kalian untuk menentukannya tadi. Seperti tadi yang saya katakan ya. Jadi masing-masing dihitung sendiri-sendiri. Kita substitusikan X sama dengan 2 di ini, bersamaan ini. Berikutnya materi yang terakhir yaitu mengenai fungsi kontinuitasan suatu fungsi. Ini ada hubungannya dengan limit, dan ini salah satu kegunaan dari limit. Ini definisi kontinuitas di satu titik. Ini kita bahas di satu titik saja ya. Nah kita ingin mengetahui apakah fungsi tersebut kontinu di suatu titik. Misal f didefinisikan pada selang terbuka yang memuat C. Kita katakan bahwa f kontinu di C jika nilai limitnya dan nilai fungsinya ini sama. Oke, berarti kita bisa menentukan syarat dari suatu fungsi dikatakan kontinu. Nah ini syaratnya. Jadi di sini ketika ada pertanyaan mencari menunjukkan apakah fungsi ini kontinu di titik X sama dengan C, maka kalian harus mengerjakan sesuai langkah ini. Langkah pertama harus mencari apakah limit X mendekati C fx ada. Oke, kalau ada kita bisa lanjut ke langkah kedua.
Nah, bagaimana nilai FC-nya? Apakah ada? Jika ada, kita lanjut ke angka ketiga. Apakah nilainya sama? Oke. Jika semuanya terpenuhi, ketiga syarat ini terpenuhi, maka fungsi tersebut bisa dikatakan kontinu di titik X sama dengan C. Bagaimana jika ada yang tidak terpenuhi? Maka bisa dikatakan bahwa fungsi tersebut tidak kontinu di X sama dengan C. Ya, contohnya yang pertama, misalkan ini ya ada fungsi f(x) sama dengan x dikurangi 3 kali x kurangi 4. Kontinu di x di titik 3. Jika tidak kontinu, jelaskan. Kita langkah ya, langkah pertama ternyata kita cari limitnya, ternyata dia hasilnya 0. Kita cari nilai f3-nya juga hasilnya 0. Kemudian ternyata ini limit dan nilai f3 juga sama-sama 0. Nah, karena ketiga syarat ini terpenuhi, maka bisa dikatakan fungsi f(x) kontinu di titik x sama dengan 3. Contoh yang kedua, nah ini misal f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 4 dibagi x dikurangi 2 dengan x tidak sama dengan 2. Ini ada syaratnya ya. Ingat karena ini dia pecahan, jadi penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 maka kita tidak bisa menentukan limitnya. Oke, bagaimana caranya agar f terdefinisi di x sama dengan 2 supaya fungsi tersebut menjadi kontinu? Oke, ini pertanyaannya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat apakah dia tidak kontinu, kita perhatikan aja. Kalau kita cari limitnya ya, kita kan bisa mengerjakan ini. Maaf ya, ini limitnya x kuadrat dikurangi 4 dibagi x min 2. Kita faktorkan ini jadi x min 2 kali x plus 2. Kita coret-coret, hasilnya cuma ini aja. Kita substitusikan nilai x sama dengan 2, nanti hasilnya adalah 4. Oke, nilai limitnya ada, tapi kita lihat apakah nilai fungsinya ada. Oke, kita substitusikan f2, berarti x sama dengan 2 langsung ke persamaan ini, langsung ke fungsi ini. Nah, ketika kita mensubstitusikan ke sini kan 2 kuadrat dikurangi 4. Berarti kan dia hasilnya 0. Dibagi 2 kurangi 2 hasilnya 0. Berarti bentuknya adalah 0 per 0. Oke. Ini artinya nilai fungsinya tidak ada. Bisa diperhatikan ya. Nah, berarti kan nilai fungsinya tidak ada yang dia menyebabkan tidak ada di karena ini tadi kan ya. Karena ini tadi di x sama dengan 2 dia menyebabkan dia hanya tidak ada. Jadi kita bisa menambahkan ya agar fungsi ini jadi kontinu. Jadi kita tambahkan lagi ini jadi seperti ini. f(x) sama dengan ini ya, kita beri ini. Nah, kita beri seperti ini. Jadi kurung-kurung seperti ini ya. Jadi jika x tidak sama dengan 2 maka kita menggunakan fungsi ini. Tapi untuk x sama dengan 2 di sini jadi ini. Terus untuk x sama dengan 2 ya, maka nilai f(x) hasilnya adalah 4. Nah, 4 ini dapat dari mana? Tadi kan hasil dari limitnya x sama dengan 2 adalah 4. Jadi kita tulis saja di sini 4. Jadi untuk kalau gambar grafik ya kita nempel yang bolong itu tadi dengan ini. Oke. Berikutnya ini yang terakhir, ini definisi kontinuitas pada interval. Jadi interval juga termasuk kita bisa menentukan apa dia kontinu atau tidak di interval tersebut. Jadi ini ya fungsi f ini kontinu dari kanan ya di A jika limit x mendekati A dari kanan f(x) sama dengan fa, dan kontinu dari kiri ya pada B jika limit x mendekati B dari kiri f(x) sama dengan fb. Ya, kita katakan bahwa f kontinu pada interval terbuka jika fungsi tersebut kontinu pada setiap titik. Jadi kalau kita membahas interval berarti dia harus kontinu pada setiap titik tadi. Jadi kalau ada gambar grafik maka grafik itu tidak boleh ada yang bolong seperti itu ya. Oke,
Jika ini continue pada interval tertutup, maka dia harus continue juga ya. Jika ini continue pada ini interval terbuka, kemudian di interval tertutup dia harus continue pada interval terbukanya, dia juga harus continue pada A, dia juga harus continue di B. Jadi seperti itu untuk kekontinuitasan pada interval fungsi. Sampai di sini penjelasan materi saya untuk unit yang bagian kedua. Semoga penjelasan saya bisa kalian pahami dengan baik. Selamat mencoba latihan soal. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.